Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Budi Baik Budi. Kali ini Kak Budi mau bercerita nih untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Karena hari ini ternyata spesial sekali. Hari ini ternyata ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Hari ini yang berulang tahun adalah si Kancil. Kancil hari ini berulang tahun dan dia mengundang 3 sahabat baiknya. Tapi Kancil bilang kepada sahabat-sahabatnya itu bahwa kalian datang ke rumahku tapi tak perlu membawa apa-apa. Aku tak ingin merepotkan kalian. Aku tahu sekarang situasinya sedang sulit. Sudah datang saja ke rumahku. Dan akhirnya pagi itu sahabat yang pertama datang. Sahabat yang pertama adalah selamat pagi. Halo Kancil, aku datang memenuhi undangan. Ya, dia adalah sahabat pertama Kancil yaitu si Monyet. Si Monyet datang dengan membawa beberapa buah kelapa yang sudah disiapkan. Kancil, selamat ulang tahun ya. Nih, ada hadiah untukmu. Terima kasih, Monyet. Kan aku sudah bilang, kamu datang saja tidak perlu membawa apa-apa. Aku tidak ingin merepotkan kamu. Oh, tenang saja. Kamu kan sahabat baikku. Sudah, ini untukmu. Oh, iya tapi, aduh, yaudah deh, aku terima. Aku taruh di dalam ya. Iya. Tak lama, sahabat yang kedua pun datang. Sahabat yang kedua adalah selamat ulang tahun kami ucapkan. Kancil, selamat ulang tahun ya. Terima kasih Tupai. Wah, ternyata kamu hadir juga. Iya. Kamu bilang kemarin aku nggak usah bawa apa-apa. Oh iya benar Tupai, kamu datang aja. Aku ingin merepotkan kamu. Tapi nih aku sudah bawa kelapa untukmu. Kamu tidak usah repot-repot. Udah. Ini dibawa pulang aja. Bukan, ini emang untuk kamu. Aku sudah menyiapkan buah-buah ini untukmu. Kamu kan sahabat baikku. Aduh, ya udah deh. Makasih ya Tupai. Akhirnya, Kancil kembali masuk membawa hadiah dari si Tupai. Dan sahabat yang ketiga pun datang. Dia adalah selamat pagi. Hai Kancil, happy birthday to you. Ternyata sahabat yang ketiga adalah si burung kakak tua. Kancil, selamat ulang tahun. Ini untukmu. Aduh, apalagi ini? Aku kan sudah bilang, kamu datang saja tidak perlu membawa apa-apa. Aku tidak ingin merepotkan kalian. Tenang saja, ini untukmu. Kamu kan sahabat baikku. Aduh, iya, baik-baik, terima kasih ya, kakak tua. Semua teman-teman Kancil membawakan hadiah masing-masing. Sehingga Kancil harus masuk ke dalam rumah dan menyimpannya. Di luar, ternyata sahabat-sahabatnya itu, mereka ngobrol dan terlihat suara yang sebenarnya sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting karena suaranya keras dan suara itu terdengar. Pokoknya yang aku kasih tadi adalah pisang terbaik dan itu adalah pasti hadiah yang paling berharga untuk si Kancil. Oh, enak aja. Aku jauh-jauh bawa kelapa yang sudah kusiapkan. Itu pasti hadiah yang paling berharga untuk Kancil. Enak aja. Tunggu. Aku juga kasih sesuatu yang berharga. Aku berikan kacang-kacang terbaikku untuk si Kancil. Pasti si Kancil paling senang sama hadiahku. Sama hadiahku? Hadiahku sama aku. Bukan. Tiba-tiba Kancil keluar mendengar suara yang ramai tersebut. Teman-teman, ini ada apa? Kenapa kalian saling bertengkar? Tenang saja, udah Kancil, diam aja. Aku mau bilang bahwa hadiahku yang paling... hadiahku yang paling baik. Udah, Kancil, kamu diam dulu. Tapi teman-teman, diam dulu. Semuanya akhirnya beradu pendapat bahwa mereka bilang hadiahnya mereka yang paling baik. Oh, aku sudah memilihkan kelapa-kelapa yang sangat baik. Aku itu sudah mengumpulkan kacang-kacang pilihan yang tidak ada di muka bumi ini. Hanya untuk sahabatku. Aku juga. Itu pisang-pisang yang sudah matang dan siap dimakan. Pasti rasanya paling enak dan itu yang paling berharga. Punya aku. Aduh, teman-teman. Aduh, ini ada apa sih? Udah, Kamil. Kamu masuk aja dulu. Udah. Iya, sana Kancil. Kamu diam dulu di dalam. Akhirnya Kancil kembali masuk. Saat dia keluar, dia tidak boleh berbicara apapun.
Lalu dia masuk lagi, keluar lagi, dan mengatakan hal yang sama dan terus berulang hingga akhirnya teman-teman berhenti. Ini kenapa aku disuruh masuk terus? Kan aku tuan rumahnya. Oh iya juga. Teman-teman, bagaimana kalau langsung kita tanya saja sama si kancil, sebenarnya hadiah siapa yang paling berharga? Boleh juga. Oh iya ya, aku setuju. Pasti punya aku. Oh pasti punya aku. Kancil. Iya, kenapa sih teman-teman? Kita pengen tahu nih. Dari hadiah-hadiah yang tadi kamu terima, mana sih hadiah yang paling berharga menurutmu? Oh, jadi kalian bertengkar karena kalian ingin tahu hadiah mana yang paling berharga untukku? Oh iya, apakah itu kelapa dari aku? Pasti kacang dariku kan? Ih, pisang dariku kan? Oke, teman-teman, kalau kalian ingin tahu, aku ambil dulu di dalam ya. Oh iya. Semua sahabat kancil menunggu di luar untuk melihat hadiah siapa yang dipilih oleh si kancil. Tak lama kancil keluar lagi dari rumahnya dan akhirnya dia membawakan sesuatu yang membuat semuanya kaget. Itu apa? Ini hadiah yang menarik dan sangat berharga untukku. Kok bukan kelapa? Kok bukan kacang? Ih, bukan pisang. Itu apa kancil? Ini adalah kue buatanku sendiri. Kue pikecang. Oh, pikecang. Pikecang. Ih, pikecang apaan sih? Teman-teman, kue ini istimewa karena kue ini berasal dari bahan-bahan yang istimewa. Kue pikecang ini adalah kue yang terdiri dari pisang, kelapa, dan kacang. Dari kalian semua. Iya, dari tadi kan kalian sibuk saja beradu pendapat, tapi kalian tidak mau mendengarkan aku. Akhirnya aku bikin sendiri deh. Ini dia kue yang dari bahan-bahan kalian semua. Wah, ternyata hadiah yang kita berikan bisa disatukan menjadi makanan yang menarik. Iya, itu ternyata hadiah dari aku juga. Sama dari aku juga. Ya sudah teman-teman, sekarang kita makan bersama yuk. Dan akhirnya hari ulang tahun kancil yang istimewa dihiasi dengan sebuah hadiah yang juga istimewa. Hadiah yang dikumpulkan dari bahan-bahan yang diberikan oleh para sahabatnya, yaitu menjadi kue yang sangat lezat untuk bisa dinikmati. Teman-teman, nih sambil kita makan, tapi kalian tahu nggak? Wah, apaan? Iya, apaan? Apaan? Ada lagi? Sebenarnya ada satu sih hadiah yang hari ini sangat spesial. Oh, bukan hanya ini. Bukan hanya ini. Kalian ingin tahu? Hadiah yang sangat spesial hari ini adalah kehadiran kalian semua. Iya, kehadiran kalian ke sini, ke rumah untuk bermain bersama tentu jadi hadiah yang sangat istimewa di hari istimewaku. Jadi kalian tidak perlu repot-repot. Kalian datang saja aku sudah senang karena kita bisa bermain bersama seperti biasa. Wah, akhirnya semua sahabat pun tahu yang diharapkan oleh kancil adalah kehadiran mereka di hari istimewa sahabatnya si kancil. Dan itu akhirnya membuat semuanya senang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Budi. Terima kasih. Salfok banget suaranya bisa berubah-ubah gitu ya. Aduh. Dan dalam waktu yang cepat sekali ya. Coba di segmen ini suara kancil semua ya. Bisa refresh gitu. Nah, tapi saudara memang di sini sudah hadir bersama dengan kita komunitas Ayo Dongeng Indonesia yang telah berdiri sejak 2011. Dan di sini konsisten menghidupkan budaya mendongeng di masyarakat yang memang melalui ceritanya ingin memantik kembali nilai-nilai budaya, lalu edukasi juga di dalam cerita-ceritanya, Okta. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih. Hari ini dari Ayo Dongeng Indonesia siapa aja yang datang? Mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing. Silakan. Silakan. Dari sebelah sana. Hai, aku Tiwi.
sebagai Ketua Komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Di sini aku bersama teman-teman. Namanya siapa nih yang tadi cerita? Aku Kancil. Kancil. Aku Kak Budi Baik Budi sebagai salah satu pendongeng yang ada di komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Oke, Kak Tiwi, Kak Budi, dan yang terakhir di sini sebelah aku. Aul. Harus gitu ya? Oke, ekspresif sekali ya. Apakah unggah-ungger? Beda ya? Beda. Beda. Oke, Kak Aul di sini bersama dengan Kak Tiwi dan juga Mas Budi ya. Ya. Sudah hadir bersama kita Okta. Nah, kira-kira tadi kalau lihat Okta cerita tentang apa sih tadi? Nah itu tadi soal ulang tahun tuh kenapa Kak Budi ngambil temanya soal ulang tahun? Kenapa saya memilih tema ulang tahun dalam cerita tentunya Mbak Okta? Karena ini juga sama nih spesialnya seperti yang dirasakan oleh teman-teman Kompas TV. Karena Kompas TV juga merayakan ulang tahun yang ke-14 kan? Betul. Udah remaja. Menarik ya tadi ceritanya itu nggak cuma menghibur tapi juga kayak ada moral value-nya ya. Nah itu apa sih Kak Budi? Apakah memang kalau dongeng itu selalu ada nilai-nilainya gitu, pesan-pesannya? Iya betul Mbak Okta. Jadi memang dongeng itu kan komunikasi ya. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan. Nah tentu pesan-pesan itu karena audiensnya biasanya anak-anak, tentu harus pesan yang positif gitu, yang bisa membuat karakter mereka jadi lebih baik. Gitu. Oke, nah tadi apalagi bercerita soal ulang tahun. Nah, Ya. kira-kira kalau tadi kan mungkin ini pemikiran Kak Budi, Kak Tiwi atau mungkin Kak Aul di sini itu sebenarnya tema-tema unik ini bisa muncul dari brainstorming bareng-bareng di komunitas atau sebenarnya bisa lewat kreativitas masing-masing dan dituangkan ketika mendongeng? Sebenarnya sih bisa lewat kreativitas kita masing-masing ya, Kak. Karena kan pendongeng itu tiap individu punya ciri khas masing-masing, punya karakteristik masing-masing, kenyamanan masing-masing, kesukaan masing-masing. Jadi bisa disesuaikan dengan nyamannya kita gimana. Jadi kalau Kak Budi tadi bawain cerita tentang ulang tahun, nah kalau aku bawain belum tentu begitu karena aku nggak bisa banyak suara kayak Kak Budi. Gitu, mungkin aku akan bermain di narasi atau di yang lainnya sesuai dengan kenyamanannya aku gitu. Kalau Kak Budi karena bisa banyak suara, nah dia lebih nyaman seperti itu. Oke, wah ini menarik sekali ya karena memang berarti di dalam komunitas Ayo Dongeng Indonesia ini belajar banyak sekali metode-metode mendongeng ya. Nah di sini mau tanya nih Mas Budi, Kak Tiwi dan juga Kak Aul, Ayo Dongeng Indonesia ini sudah dari 2011, udah berapa banyak sih anggotanya? Kita kurang lebih ada sekitar 200-an sih, Kak. Iya. Itu dari mana aja tuh? Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Sebenarnya awalnya tuh kebanyakan dari Jabodetabek karena base kita di Jakarta. Tapi pas pandemi kan kita ada ini ya online terus kan. Nah, ternyata di luar tuh banyak banget teman-teman di luar daerah yang mau bergabung gitu. Tapi kita juga ada jejaring teman-teman di daerah gitu. Karena di daerah kan juga ada culture-nya masing-masing, budayanya masing-masing, keunikannya masing-masing. Jadi kita juga mendorong teman daerah juga membuat komunitas dongeng sendiri gitu. Jadi ada sisterhood-nya lah gitu. Ayo, dia tuh jejaringnya cukup banyak dari ujung ke ujung lah ya tiap Indonesia. Kalau Kompas punya kantor biro ini Bisa. Berarti itu ratusan pendongeng. ada relawannya termasuk Kak Aul itu kan juga relawan. Kenapa waktu itu terpikir untuk ikut di komunitas Ayo Dongeng Indonesia ini? Karena aku mau mengisi waktu kosong aku sih dari SMA. Sebelum masuk kuliah kan ada jaraknya ya. Jadi waktu itu karena kebetulan Ayodi ada FDII, Festival Dongeng Internasional Indonesia. Nah itu jadi aku ikut volunteernya mereka. Terus dibikin nyaman sama mereka jadi keterusan sama mereka. Udah berapa lama jadi bareng? Kurang lebih dari 2022. Berarti Tapi sebenarnya kenalnya udah dari 2019-an. Oke. Ya 2019. Nyamannya bukan nyaman lagi Tokta. Udah ketempelan. Tapi good thing. Nah di sini Kak Aul sebenarnya tadi dari yang cuman sekadar ingin mengisi waktu luang. Nah akhirnya belajar apa aja sih sebagai volunteer di dalam Ayo Dongeng Indonesia komunitas ini? Banyak sih, banyak banget. Kadang aku diajarin dongeng juga, terus habis itu bikin kriya, terus jadi energizer, bahkan jadi tim produksinya pun kadang diajarin gitu loh. Kayak pegang mic, suruh cek-cek sound gitu sih. Banyak banget konsepnya. Oh, jadi memang End to end ya? Iya, bisa jadi apa aja. Inilah Palu Gading kita inginkan.
Tapi pokoknya luar Seru biasa. ya. Jadi nggak cuman apa storytellingnya itu tadi. Nah, Edwin dan juga saudara katanya komunitas ini juga sudah mengeluarkan buku. Betul nggak Kak Ya. Dewi? Nah, apa tuh? Mungkin yang dibawa nih yang Nih ini. aku bawa nih, udah aku tenteng-tenteng. Kita ada 3 buku, mau 4 sih sebenarnya. Yang satu lagi Sun ya, semoga bisa segera kita cetak. Yang pertama itu kita karena di teman-teman relawan juga ada kelas selain dongeng, kita juga ada penulisan cerita. Nah dulu banget sempat kita bikin buku dongeng ajaib. Ini karya teman-teman relawan Ayo Dongeng Indonesia. Waktu itu kerjasama dengan Naura. Lalu kita juga dulu merayakan 10 tahun gitu. Kita bikin kisah petualangan baru nih yang bikin founder kita Kak Ayo. Terus ini ada buku hasil penelitian kami di Kepulauan Seribu. Wow. Waktu itu kami disupport oleh Badan Bahasa untuk meneliti ke cerita-cerita di Kepulauan Seribu, lalu terbitlah buku ini gitu. Yang terakhir sebenarnya kami ada penelitian dari Aceh Kak, cuman masih proses editingnya jadi belum. Oke, itu Semoga bisa segera liris. ya, itulah tadi yang dibilang bahwa melalui dongeng itu juga bisa mengenalkan tadi soal budaya gitu ya. Dan cakupannya walaupun hanya di Jakarta tapi bisa ada di mana-mana ya. Iya. Jadi risetnya itu sampai kemana-mana. Nah di sini tadi kita lihat di dalam buku-buku itu di atas tadi ada beberapa logo pun tadi di sini Kak Aul udah nyebut sempat ada apa dongeng internasional ya, apa festival dongeng internasional. Nah kira-kira kolaboratornya siapa saja, sudah berkolaborasi dengan siapa saja, tapi ditahan dulu jangan dijawab. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih dengan Ayo Dongeng Indonesia. Nah, di sini kakak-kakak yang cheerful nih, bajunya juga udah warna-warni banget, Okta. Nah, ini berarti menunjukkan ada persona-persona yang dibawa. Kita pun pastinya ingin menunjukkan persona kita lewat dongeng. Nah, kita mau belajar, tapi sebelum belajar, tadi pertanyaannya sampai di kolaborasi yang pernah dilakukan. Kak Tiwi mungkin boleh dijelasin kolaborasi? Kalau kolaborasi kita banyak ya, apalagi teman-teman komunitas dongeng di tiap daerah itu. Kita tuh ada beberapa, bahkan kita pernah ngajain festival bareng Kak gitu. Jadi waktu ulang tahun ke-10 Ayo Dongeng Indonesia tuh kami mengajak teman-teman kita di daerah untuk ngadain festival di daerahnya masing-masing. Dan emang tiap tahun sih selain FDII teman daerah juga ngadain festivalnya sendiri gitu. Terus kita juga dari pemerintahan juga beberapa kali membantu untuk menyiapkan dongeng untuk belajar waktu zaman pandemi, dan teman-teman lainnya sih cukup banyak sih Kak, apalagi pokoknya yang di kegiatan dongeng literasi lah. Oke, ada festivalnya berarti artinya bisa buat semua umur dong. Kalau dongeng kan biasanya identiknya sama anak-anak gitu ya. Nah, sebenarnya yang disasar sama komunitas ini apa sih? Kita sih maunya menyasar segala umur ya. Makanya dari itu di Ayo Dongeng Indonesia kita ada komunitas di dalam komunitas. Jadi ada yang emang untuk anak, untuk remaja dewasa. Bahkan kita beberapa kali berkegiatan di panti jompo untuk oma-opa dongeng di sana. Gitu. Jadi kami sih berharap dongeng ini bisa diterima di segala kalangan ya, karena kami pun sebagai relawan itu merasa dongeng tuh banyak banget manfaatnya, nggak hanya untuk bonding antara ibu dan anak, tetapi untuk sebagai pribadi dewasa tuh kita menyalurkan emosi, kreativitas, bahkan setelah dongeng kalau kita ngelihat yang dengerin kita tuh bahagia tuh kayak nular gitu kan, kayak kecas lagi energinya. Oke. Jadi manfaatnya Nah, ini karena kita juga mau me-charge di sini ada Kak Okta sudah akan belajar dongeng bersama kita Katanya tadi Edwin mau mencoba jadi sama kita berdua akan saling mencoba ya Saling untuk lempar. menemukan karakter. Nah, tapi kalau Mas Budi yang memang juga udah berpengalaman, Kak Tiwi di sini, Kak Aul juga pasti udah pernah berdongeng gitu. Kira-kira pertama-tama sebelum berdongeng kita harus apa sih? Harus mempersiapkan apa nih? Mungkin boleh di guide through. Ya, pertama kali tentunya kita harus punya tujuan nih, Mas Edwin, Mbak Okta, bahwa tujuan aku mau mendongeng nih mau ngapain sih? Ngasih hiburan kah? Atau ngasih edukasi kah? Nah itu dulu, jadi kita sudah tahu goalnya apa. Lalu yang kedua yang juga tentunya jadi yang penting adalah cerita. Kita harus siapkan cerita kita. Gitu. Audiensnya siapa nih? Oh, anak usia dini. Berarti cerita-cerita yang dipilih yang sesuai dengan kategori usianya. Oh, anak yang lebih dewasa gitu. Sampai tadi yang ada cerita remaja dan dewasa misalnya. Nanti kita pilih ceritanya. Sudah sisanya itu
natural aja harusnya gitu. Jadi suara, ekspresi, gesturnya baru. Oke. Nah, kalau tadi kan ceritanya soal apa hewan ya, fabel gitu Ya, kan. fabel, Nah, mungkin Edwin mau belajar jadi buaya? Boleh banget. Kalau buaya gimana? Buaya yang hewan kan ya? Iya, hewannya. Ya lebih ke roti kayaknya, betul roti. Nah, itu gimana tuh Kak? Misalnya kita mau, misalnya Edwin jadi buaya, saya aku jadi kucing gitu. Ya, misalnya. misalkan kayak penentuan suara buaya ini mau Menggambarkan buaya kan buaya. menggambarkan iya gitu. Apakah berat? Nah, itu penentuannya bagaimana? Betul, ya. Nah, biasanya menarik nih cerita fabel itu kan artinya cerita yang tokoh-tokohnya semua hewan. Tapi sebenarnya mereka mewakili sifat atau karakter manusia. Misalnya buaya itu mewakili manusia yang licik gitu kan, yang punya niat jahat biasanya gitu. Atau kancil tuh yang cerdik gitu, yang bisa cari solusi dalam waktu cepat. Nah, udah dipilih aja berarti suara yang agak mungkin menakutkan sebagai sosok yang menakutkan itu berarti suaranya harus juga berat, rendah gitu. Kalau mau ada tambah-tambahan gimmick misalnya, iya aku buaya gitu, itu boleh gitu. Karena dia adalah sosok yang diibaratkan sesuatu yang ingin menguasai gitu. Jadi dia harus lebih besar misalnya. Oke. Kalau kancil sebaliknya. Mbak. Nah, kalau Kak Tiwi tadi bilang Kak Tiwi mungkin metodenya berbeda nih berdongengnya. Kalau Kak Tiwi biasanya kayak gimana? Dan boleh nggak di-share, diceritain? Kalau aku sih lebih nyaman karena dongeng itu adalah modalnya diri kita sendiri, ya aku pakai diri aku aja sih, jadi memanfaatkan. Biasa kalau aku tuh lebih mainin karena nggak bisa banyak suara di narasi gitu, jadi tonnya cuman tinggi rendah gitu. Karena kan walaupun cuma suara itu juga mempengaruhi untuk kita jadi apa ya namanya Kak Budi ya, membuat ditambahlah experience-nya gitu. Itu sih Kak. Tapi kalau untuk tokohnya biasanya aku hanya membedakan ya besar kecilnya aja gitu. Jadi nggak yang terlalu memaksakan, oh aku tuh harus bisa 10 suara gitu. Nah itu enggak, karena kalau mau banyak seperti itu kan kita tuh harus latihan ya, itu harus latihan yang sering dan apa. Dan aku tuh memang kurang nyaman untuk banyak suara. Nah, tapi kalau untuk alat bantu lain, nah bisa aku gunakan Kamishibai. Jadi seperti chart gambar itu, jadi ada papan gambarnya di sini. Nah, aku cerita narasinya gitu. Jadi ngajak anak tuh tetap fokus di gambarnya, terus aku narasikan, ceritakan gitu. Jadi ada experience yang berbeda. Tuh, tapi ada juga sih teman-teman yang pakai tali, pakai origami, banyak banget sih metodenya. Tapi yang perlu diingat dongeng itu modalnya diri sendiri sih. Oke. Tuh, asal suka sama ceritanya, kita nyaman, pasti orang juga akan dengernya itu nyaman. Oke, berarti tadi origami dan kawan-kawan itu bagian dari kriya yang tadi Kak Aul sebut ya. Kalau Kak Aul sebagai volunteer pernah buat apa aja, lalu pernah mendongeng dengan apa kriya-kriyanya? Kalau kriya dan dongeng tuh biasanya Yodi dipisah. Jadi sesi dongeng ada, sesi kriya ada gitu. Jadi tapi biasanya nyambung. Jadi satu tema nih, misalnya temanya lagi kereta api, nanti dongengnya tentang kereta api, krianya tentang kereta api juga gitu. Oke, jadi banyak kreasi ya. Nah, coba Kak Budi ajarin kita, misalnya Edwin jadi buaya, aku jadi kancil. Coba ya. Oke. Suaranya gimana nih kira-kira? Jadi tadi sebenarnya udah tipsnya udah kasih tahu nih sama Kak Tiwi. Jadi cuman cukup tinggi rendah aja bahwa suara yang buaya bisa lebih rendah, lebih berat gitu. Tapi kalau kancil bisa lebih tinggi atau kecil gitu, seperti anak-anak. Oke, misalnya gini. Kak Tiwi, Gimana? Apa? Iya, Udah gak sabar kayaknya, udah gak berantem sabar Nah, ya. jadi sekarang kita coba ceritanya soal buaya yang akan mengejar kancil. Nah, nanti Kak Tiwi, Mas Budi, sama Kak Aul nilai 1-10 ya. Oke. Siap. Kancil. Lebih ke buto hijau sih. Jadi Kancil, mana kamu? Aku lapar. Apa namanya? Buaya. Oh, ya, buaya. Permisi ya, aku mau numpang lewat. Aku hanya numpang lewat, jangan makan aku. Au, tidak, aku lapar. Anjir, emang kamu belum sahur ya? Kamu puasa? Nah, kalau ini jadinya banyak jokesnya. Gak apa-apa. Oke, 1-10. 10 dong. Soalnya dongeng itu tuh nggak ada bagus jelek ya sebenarnya. Semua orang pada dasarnya bisa mendongeng.
Karena balik tadi di dongeng itu adalah komunikasi. Iya. Semua orang pasti bisa berkomunikasi. Oke, susah juga ya mikir cerita sambil ngeluarin suara yang beda gitu. Bener. Tadi apalagi Kak Budi gonta-ganti kan. Betul. Nah, saudara tadi sebagaimana disebut, dongeng itu bisa buat semua. Nah, mungkin boleh gak nih di-share, kira-kira kalau mau gabung, kira-kira harus kemana? Dan mungkin tempat biasa ngumpul tuh di mana sih, Kak Tiwi? Kalau tempat biasa ngumpul kita di semua tempat ya. Ada kegiatan IOD-nya. Tapi kalau mau cek kegiatan kita atau jadi volunteer bisa cek di Instagram Ayo Dongeng Indonesia @ayodongeng_ind. TikToknya juga sama atau cek di YouTube kita Ayo Dongeng Indonesia. Nah itu ada beberapa rekaman Kak dari kegiatan Ayo Dongeng Indonesia. Terakhir kita ngadain konser dongeng tribute to Pemto. Itu 35 tahun beliau berkarya gitu. Dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Betul, kegiatan-kegigiatan lainnya itu sebenarnya tadi tuh kalau ditanya sama Mas Edwin, sama Pak Okta, gimana sih cara merubah suara atau gimana cara mendongeng gitu kan untuk siapapun. Nah, sebenarnya Ayo Dongeng Indonesia punya satu lagi wadah untuk memberikan tempat mereka yang ingin belajar dongeng. Lokakarya ya, workshop. Betul, workshop namanya Imaginatori. Kita nyebutnya kelas cerita Indonesia. Kebetulan saya jadi amanah untuk membersamai wadah itu. Jadi Sekolah Cerita Indonesia bisa nih kalau teman-teman yang mau belajar bisa langsung ke Imaginatori_ID. Imaginatori_ID. Betul. Sama juga Ayo Dongeng _IND. Oke, nih siapa tahu mau ketemu Kak Al di sini, Mas Budi dan juga Kak Tiwi dan menjadi pendongeng atau mungkin jadi penikmat dongeng dulu di awal-awal bisa langsung gabung di Ayo Dongeng Indonesia. Dan itulah hari ini saudara komunitas yang hadir bersama dengan kita di Sapa Indonesia akhir pekan. Terima kasih banyak kakak-kakak. Sama-sama. Saya Edwin Chan. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.